Judul cerita, Rumah Sakit Tua di Lereng Gunung. Namaku Indra. Tahun 2019, aku seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan jurnalistik di Bandung. Untuk skripsi, aku ingin menelusuri tempat-tempat yang dianggap angker dan menyimpan kisah mistis. Pilihanku jatuh pada satu lokasi yang sering disebut oleh penduduk sekitar, sebuah rumah sakit tua yang sudah ditutup sejak 1998. Terletak di lereng Gunung Salak. Rumah sakit itu sudah lama terbengkalai. Konon, pernah terjadi kebakaran besar di lantai 2 yang menewaskan puluhan pasien. Tapi anehnya, tak ada berita resmi di media manapun. Semua cerita hanya tersebar dari mulut ke mulut. Aku tertarik karena cerita-cerita itu terlalu konsisten. Aku mulai menghubungi narasumber. Salah satu warga, Pak Darto, bersedia menemani ke lokasi. Kami bertemu di warung kopi dekat kaki gunung. Mas yakin mau ke sana? Tempat itu bukan cuma angker, tapi kayak hidup, katanya dengan suara parau. Aku tertawa kecil. Saya cuma mau dokumentasi buat tugas, Pak. Lagian siang kok. Pak Darto menatapku lama, lalu menyeruput kopinya. Jangan tinggalin saya sendiri di dalam ya. Kami mulai perjalanan pukul 1 siang. Jalan setapak yang kami lewati semakin sempit, dikelilingi pepohonan tinggi dan semak-semak rimbun. Sekitar 30 menit kemudian, bangunan tua itu muncul di balik kabut tipis. Bangunannya besar, seperti rumah sakit kelas B zaman dulu. Catnya terkelupas, jendela-jendela pecah dan pintu utama menggantung setengah terbuka. Begitu kami melangkah masuk, udara langsung terasa lebih dingin, seperti suhu tiba-tiba turun drastis. Dan saat itulah aku mendengar suara roda besi berdecit di kejauhan. Seperti ranjang pasien yang didorong. Padahal rumah sakit itu sudah kosong selama lebih dari 20 tahun. Langkahku melambat saat mendengar suara roda berdecit itu. Aku menoleh ke arah Pak Darto berharap dia juga mendengarnya. Dan benar, wajahnya pucat. Ia mengangguk pelan seolah mengiyakan bahwa suara itu bukan halusinasi semata. Kita masih bisa balik, Mas, bisiknya. Tapi rasa penasaranku lebih besar dari rasa takut. Kita lihat sebentar saja, Pak. Kalau nggak enak, kita langsung keluar. Kami berjalan melewati meja resepsionis yang sudah hancur termakan rayap. Dinding penuh coretan anak muda yang pernah masuk untuk uji nyali. Namun, tak satu pun dari mereka mencoret area dekat ruang operasi. Seperti ada batas tak kasat mata yang membuat mereka takut. Di ujung lorong, ada lift tua dengan pintu terbuka separuh, menampilkan kegelapan di dalamnya. Tapi kami memilih menaiki tangga. Lantai 2 masih menyisakan bekas kebakaran. Dinding menghitam, langit-langit runtuh sebagian, dan bau arang masih terasa meski kejadian itu sudah 2 dekade berlalu. Kami melewati satu kamar, pintunya terbuka setengah. Aku menyalakan senter dan mengintip ke dalam. Tempat tidur besi berkarat, spray robek menggantung, dan ada kursi roda di sudut ruangan. Kursi itu menghadap ke arah jendela, seolah seseorang sedang duduk menatap keluar. Saat senterku menyorot ke arah kursi, benda itu bergerak sedikit. "Pak, lihat itu?" tanyaku dengan suara menegang. Pak Darto menarik tanganku cepat. "Kita turun sekarang." Aku menuruti. Saat kami mulai menuruni tangga, terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Cepat, berat, dan menyeret. Seperti seseorang dengan kaki terluka sedang mengejar kami. Kami berlari keluar. Nafasku terengah, keringat dingin membasahi leherku. Tapi sebelum benar-benar meninggalkan bangunan, aku menoleh ke belakang. Di jendela lantai 2, tampak sesosok tubuh berdiri diam.
putih, tinggi, dengan kepala yang miring ke kanan, seolah seseorang sedang duduk menatap keluar. Setelah kejadian di rumah sakit tua itu, aku dan Pak Darto sepakat untuk tidak menceritakan apapun pada orang lain. Kami pulang dalam diam, tak sepatah kata pun keluar hingga tiba di rumah masing-masing. Tapi malamnya, sesuatu yang aneh terjadi. Aku baru saja selesai mandi, mengenakan pakaian tidur, dan bersiap untuk beristirahat. Jam menunjukkan pukul 00.47 ketika aku mendengar suara roda. Sama seperti suara di rumah sakit tadi, tapi kali ini suara itu berasal dari depan rumah. Awalnya aku mengira itu motor lewat, tapi tidak. Suaranya terlalu pelan dan ritmis, seperti roda besi yang berdecit setiap kali berputar. Aku melirik keluar jendela kamarku, perlahan menarik tirai. Kosong. Namun, saat aku menatap ke arah gerbang depan, ada sesuatu yang membuat darahku dingin. Sebuah kursi roda tua berdiri di sana, diam. Tak ada yang mendorongnya, tak ada angin, tapi kursi itu sedikit bergoyang, seolah baru saja berhenti bergerak. Aku mundur, napasku tercekat. Tiba-tiba ponselku berdering, nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar aku mengangkat. Mas Raka, suara di seberang sangat pelan, serak, lirih seperti bisikan. Jangan menoleh ke belakang. Klik, sambungan terputus. Aku terpaku. Suasana kamar menjadi sangat dingin. Lampu tiba-tiba berkedip. Tirai jendela berkibar meski semua jendela tertutup rapat. Lalu aku mencium bau yang sangat akrab. Obat-obatan dan luka bakar. Aroma yang sama seperti di rumah sakit tua itu. Aku perlahan berbalik dan cermin di lemariku memantulkan sosok bayangan berdiri di pojok kamar. Diam, kepalanya miring ke kanan. Aku berteriak, tapi suara itu tertahan di tenggorokan. Badanku kaku. Sosok itu perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke arahku. Lalu semua lampu padam. Aku tak tahu berapa lama aku berdiri terpaku dalam gelap. Saat lampu akhirnya kembali menyala, sosok itu telah menghilang, tapi dinginnya tetap terasa. Seperti ada yang masih berdiri di sudut kamar, meskipun tak terlihat. Dengan tangan gemetar aku meraih ponsel dan mencoba menelpon Pak Darto. Nadanya masuk, tapi tidak ada jawaban. Pak, angkat, gumamku hampir putus asa. Akhirnya, aku memberanikan diri keluar kamar, turun ke ruang tamu. Suasana rumah sangat sunyi. Bahkan detik jam di dinding pun terdengar begitu keras di telingaku. Tiba-tiba, di meja makan, aku melihat sehelai kertas lusuh. Padahal aku yakin sebelumnya meja itu kosong. Dengan ragu, aku mendekat dan mengambilnya. Kertas itu tampak seperti halaman catatan pasien, ditulis dengan tangan. Ada nama pasien, Rani Permata, tanggal masuk 3 Januari 1982, diagnosa luka bakar berat tingkat 3 seluruh tubuh. Keterangan tambahan, mengalami trauma berat, menolak bicara, mematung, dan hanya menatap ke arah kursi roda. Aku membacanya berulang-ulang. Nama itu, Rani Permata. Belum pernah kudengar sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Seolah nama itu ingin ku kenal, namun tak bisa ku ingat dari mana. Aku kembali ke kamar dan membuka laptop. Mencoba mencari informasi tentang Rani Permata atau kejadian di rumah sakit tua itu. Tak banyak yang bisa ditemukan, namun satu artikel lawas dari forum horor lokal membuat jantungku berdetak lebih cepat. Tahun 1983, terjadi kebakaran di ruang rawat intensif sebuah rumah sakit tua di Magelang. Seorang pasien wanita dikabarkan tidak sempat diselamatkan.
Ia meninggal di tempat, terperangkap di kursi roda yang meleleh oleh panas api. Artikel itu menyertakan satu foto kabur. Di pojok ruangan terbakar, tampak bayangan samar, seorang wanita yang duduk di kursi roda. Seketika bulu kuduku merimang. Aku memperbesar gambar itu, dan hatiku seakan berhenti berdetak. Matanya menatap langsung ke arah kamera, sama seperti yang kulihat malam tadi. Malam itu aku hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah pucat Rani muncul, lengkap dengan tatapan kosongnya. Seolah ia sedang menunggu atau mengawasi. Sekitar pukul 3 pagi, ketika aku mulai tertidur sambil duduk di kursi, suara itu datang lagi. Krek, krek. Langkah kaki dari lantai 2. Lantai kayu rumah tua ini memang berderit, tapi suara itu jelas, perlahan, dan berat. Seperti seseorang berjalan sambil menyeret sesuatu. Aku menahan nafas. Duk, duk, duk. Langkah itu semakin dekat. Lalu berhenti. Tepat di atas ruang tamu tempatku duduk. Aku menatap langit-langit. Tak ada apa-apa. Tapi detak jantungku terasa memukul dadaku sendiri. Lalu suara itu kembali, berjalan ke arah ujung lorong atas. Aku buru-buru bangkit dan menyalakan semua lampu yang bisa kujangkau. Tapi tetap saja, suasana rumah ini tak terasa lebih hangat atau aman. Aku mencoba membangunkan Pak Darto, tapi kamarnya terkunci. Tak ada jawaban dari dalam. Akhirnya, dengan senter dan pisau kecil dari dapur, meskipun aku tahu betapa konyolnya itu, aku naik ke lantai 2. Lorong di atas sunyi dan panjang, seperti terjaga dari mimpi buruk yang tak pernah selesai. Aku menyusuri setiap pintu satu persatu. Semua kosong, semua terkunci. Sampai aku tiba di kamar paling ujung. Kuncinya rusak dan daun pintunya sedikit terbuka. Aku mendorong perlahan, mengintip ke dalam. Lampu tidak menyala, tapi cahaya dari senterku langsung menyorot ke arah kursi roda tua di pojok ruangan. Kosong. Tapi lantai kayu di sekitarnya tampak tergores. Ada jejak seperti roda yang berputar dan menyeret debu menuju ke jendela yang tertutup tirai kusam. Aku mendekat. Saat aku ingin menyentuh tirai itu, senterku mati. Shit. Dalam gelap, aku mendengar nafas. Dekat sekali. Lalu, sebuah bisikan. Pelan, lirih, dekat telinga kananku. Kursi ini bukan untukmu. Aku terjatuh mundur, berusaha kabur. Tapi kakiku seperti tertahan, tanganku menyentuh lantai, dingin, basah. Aku menyalakan senter ponsel. Lantainya penuh bekas tangan terbakar menjulur dari bawah kursi roda itu. Aku terdiam sejenak, gemetar, berusaha mencerna apa yang kulihat. Tangan-tangan itu, hitam, seperti arang, tapi masih utuh dengan jari-jari kurus. Bergerak perlahan, seolah-olah mencoba meraih kakiku. Aku mundur cepat, nafas ngos-ngosan. Tak berani mengalihkan pandangan dari kursi roda itu. Cahaya dari senter ponsel bergetar karena tanganku gemetaran. Tiba-tiba, suara roda berdecit terdengar lagi. Krek. Kursi roda itu bergerak sendiri. Perlahan, keluar dari bayangan, dan duduklah seseorang di atasnya. Sosok perempuan mengenakan gaun putih yang kusam dan robek. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya yang pucat membiru. Matanya kosong dan tubuhnya menggantung di kursi seperti boneka rusak. Aku mengenali wajah itu. Itu Rani, tapi bukan Rani yang masih hidup.
Ini seperti versi dirinya yang telah lama mati. Kepalanya menoleh padaku, pelan. Lehernya berderak tak wajar. "Kamu lihat aku," bisiknya. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku terkunci. Sosok itu meluncur ke arahku dengan cepat. Roda kursi berdecit keras, menghantam lantai kayu. Dan saat hampir menyentuhku, beruak. Pintu kamar tiba-tiba tertutup keras sendiri, menghentikan semuanya. Aku terhuyung, napasku tak beraturan. Senter ponselku kembali menyala normal, dan kursi roda itu hilang. Tak ada sosok, tak ada jejak, hanya ruangan kosong. Aku tak berani diam lebih lama. Aku lari turun dan terus menggedor pintu kamar Pak Darto. Pak Darto, tolong, ada yang aneh di atas. Saya lihat Rani." Lama tak ada jawaban hingga akhirnya pintu terbuka. Pak Darto menatapku dengan wajah lelah, tapi matanya penuh kajat saat melihat ekspresiku. Kau lihat Rani?" Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Dia menarik napas panjang, lalu berkata, "Sudah saatnya kau tahu yang sebenarnya." Pak Darta menyuruhku duduk di ruang tamu, lalu menyiapkan 2 gelas teh manis panas. Tangannya bergetar saat menuang air, dan matanya sesekali melirik ke arah tangga. Lampu ruang tamu menyala redup, menciptakan bayangan di sudut-sudut ruangan yang seolah bergerak sendiri. "Rani, dia anak sematawayang saya," katanya membuka cerita, suaranya berat. "Dia pintar, manis, baik hati. Tapi sejak kecil dia selalu bilang dia bisa melihat mereka." "Mereka?" tanyaku pelan. "Makhluk-makhluk yang tak bisa kita lihat," jawabnya lirih. "Makhluk yang katanya tinggal di balik dinding, di sudut-sudut gelap, di cermin. Dulu saya pikir itu hanya imajinasi anak kecil, sampai akhirnya dia mulai berubah." Aku menelan ludah. Berubah bagaimana? Dia jadi pendiam, sering mengurung diri, sering bicara sendiri, kadang tertawa, kadang menangis tanpa sebab. Saya dan istri bawa dia ke psikiater, ke kiai, ke pendeta, semua jalan kami coba. Pak Darto menunduk, menggenggam gelas teh erat-erat. Tapi tidak ada yang berhasil. Sampai suatu malam, Rani menghilang dari kamar. Kami temukan dia di atas, duduk di kursi roda ibunya yang sudah meninggal. Aku langsung teringat kursi roda yang kulihat tadi malam. Dia tersenyum, tapi matanya kosong. Dia bilang, "Ibu sudah datang menjemputku." Lalu dia berhenti bernapas. Tanpa sebab, tanpa luka. Dokter pun tak bisa menjelaskan. Suasana menjadi begitu sunyi. Hanya detak jam dinding yang terdengar, lambat dan berat. Sejak malam itu, kadang kursi roda itu berpindah tempat sendiri. Kadang terdengar suara tangis dari atas. Kadang pengunjung mengaku melihat Rani duduk di sana. Aku gemetar. Kenapa Bapak tetap tinggal di sini? Dia tersenyum pahit. Ini rumah keluarga, dan mungkin dia belum benar-benar pergi. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Tapi tatapan kosong Rani di kursi roda itu terus menghantui pikiranku. Kalau kamu mau pergi, saya tak akan menahan. Tapi kalau kamu bertahan, jangan sekali-kali menjawab saat dia memanggilmu. Aku mengangguk perlahan. Namun, malam itu, Rani memanggilku lagi. Malam tiba dengan cepat. Angin di luar berdesir kencang, membuat pohon-pohon di halaman berderak seperti sedang bicara dalam bahasa yang tak ku mengerti.
Aku berbaring di kamar dengan selimut menutup hingga leher. Lampu temaram membuat bayangan benda-benda di kamar terlihat ganjil dan bergerak-gerak. Aku teringat jelas peringatan Pak Darto. Jangan sekali-kali menjawab saat dia memanggilmu. Tapi bagaimana jika aku tak sengaja menjawab? Tepat pukul 2 dini hari, suara itu datang. "Ray!" Suaranya lirih, seperti bisikan angin yang menyusup di celah pintu. "Ray, kamu bangun!" Aku menahan napas. Jantungku berdetak kencang, seperti genderang yang memanggil sesuatu yang tak kasat mata. "Ray, temani aku sebentar." Suaranya datang dari luar kamar, tepat dari arah tangga. Aku membekap mulut sendiri agar tidak mengeluarkan suara. Tapi suara langkah kaki di luar semakin mendekat. Pelan, berat, menyeret sesuatu. Krek! Suara kayu tua berderit di lantai lorong. Lalu ketukan. Tok, tok, tok. "Ray, aku tahu kamu belum tidur." Aku menggigit bibir bawahku. Tidak, aku tidak akan menjawab. Aku hanya harus menahan diri. Ketukan itu berhenti. Sunyi. Lalu tiba-tiba, bruk! Sesuatu menabrak pintu kamarku dengan keras. Aku hampir berteriak. Lalu suara tawa kecil. Tawa seorang anak perempuan. Tawa itu menjauh, perlahan, menuju tangga. Turun ke bawah, lalu sunyi kembali menyelimuti malam. Aku tidak bisa tidur lagi malam itu. Esok paginya, aku mendapati kursi roda itu tepat di depan pintu kamarku. Di atas duduk boneka kecil dengan rambut hitam panjang, mata kaca bundar dan senyum yang terlalu lebar untuk sebuah boneka. Di pangkuannya, ada kertas kecil bertuliskan, "Terima kasih sudah diam." Tanganku gemetar saat mengungutnya. Di balik kertas itu, tertulis tulisan tangan yang lain, bukan tulisan anak-anak. Tapi lain kali, jangan hanya diam. Temani aku ya. Aku tahu malam berikutnya akan lebih menakutkan dari sebelumnya. Esok paginya, aku memutuskan untuk bicara lagi dengan Pak Darto. Tanganku masih gemetar saat menyimpan kertas pesan semalam ke dalam saku. Aku merasa setiap sudut rumah ini mengawasi aku sekarang. Dan entah kenapa, rasanya seperti seseorang terus mengikuti langkahku. Selalu tepat di belakang, tapi tak pernah terlihat. Pak Darto menyambutku dengan raut wajah muram. "Kamu menjawab dia ya?" Tanyanya tiba-tiba, membuatku tersentak. Tidak, aku diam, tapi dia tetap datang, ninggalin ini. Aku menyodorkan kertas itu padanya. Wajahnya langsung berubah. Ia membaca tulisan di kertas itu dengan saksama, lalu menghela nafas panjang. "Aku harap kamu masih bisa keluar dari sini selamat, Ray," ucapnya lirih. "Pak, siapa sebenarnya dia? Siapa gadis kecil itu?" Pak Darto tampak ragu, tapi akhirnya ia membuka laci meja tua dan mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sudah rusuh. Dari dalamnya, ia mengeluarkan beberapa lembar foto hitam putih dan selembar surat yang sudah menguning. Ini adalah anak dari pemilik rumah pertama. Namanya Ayu, anak sematawayang dari pasangan Suemarno dan Rukmini. Aku melihat fotonya. Seorang gadis kecil mengenakan gaun renda putih berdiri di samping kursi roda. Senyumnya aneh, sama seperti boneka itu. Dulu Ayu mengalami kecelakaan dan tidak bisa berjalan. Tapi mereka tak pernah membawa Ayu ke rumah sakit. Rukmini, ibunya, sangat percaya dengan hal mistis. Mereka bilang
Ayu bisa disembuhkan dengan cara tradisional. Aku menyimak. Jantungku mulai berdebar lebih cepat. Ritual-ritual mulai dilakukan. Tapi bukan kesembuhan yang datang, Ray. Justru Ayu meninggal dalam salah satu ritual itu. Tubuhnya hilang, tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, rumah ini mulai berubah. Aku memandangi kembali surat itu. Tulisan tangannya mirip dengan yang kutemukan di kertas semalam. Jadi dia masih di sini. Pak Darto menatapku serius. Bukan hanya masih di sini, dia merasa kamu adalah temannya. Dan ketika dia sudah menganggapmu teman, dia berhenti. Lalu menatap ke arah jendela dengan tatapan kosong. Dia tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Malam itu aku merasa seluruh rumah seperti memerangkapku. Suara-suara mulai bermunculan sejak matahari tenggelam. Bukan hanya suara langkah kaki atau ketukan. Kali ini terdengar sayup-sayup suara perempuan menangis. Kadang pelan, kadang seolah menjerit dari sudut lorong gelap. Aku tak bisa tinggal diam. Ada satu tempat di rumah ini yang selalu terkunci. Sebuah kamar tua di ujung lorong lantai 2. Sejak aku datang, pintu kamar itu tak pernah terbuka. Dan Pak Darto pun melarang keras aku mendekatinya. Tapi sekarang aku tahu, jawaban semua misteri ini mungkin ada di balik pintu itu. Aku mengambil kunci-kunci tua yang tergantung di dinding dekat dapur. Lalu naik perlahan ke lantai 2. Setiap langkahku bergema, seakan rumah ini tahu aku akan membuka sesuatu yang terlarang. Pintu kamar itu kusam, dengan bekas-bekas goresan seperti pernah dicakar sesuatu. Aku memasukkan satu persatu kunci ke dalam lubangnya, dan pada kunci ketiga terdengar bunyi klik. Perlahan, aku dorong pintunya. Udara dingin langsung menyambutku. Kamar itu gelap dan penuh debu. Bau menyengat seperti kain tua yang membusuk memenuhi hidungku. Tapi yang paling membuatku merinding adalah pemandangan di tengah ruangan. Sebuah ranjang kecil, ranjang anak, masih terawat. Di atasnya, boneka-boneka tua berjajar, sebagian tanpa kepala. Dinding kamar penuh coretan kapur merah. Tulisan yang berulang-ulang. Temani aku, temani aku, temani aku. Di sudut ruangan ada meja belajar kecil. Di atasnya buku harian dengan sampul lusuh berwarna merah muda. Aku buka perlahan halaman pertama. Hari ini aku sakit lagi. Mama bilang aku harus kuat, tapi aku capek. Aku ingin punya teman yang bisa temani aku setiap malam. Lembar demi lembar kubaca. Isinya curhat seorang anak yang kesepian. Ayu benar-benar hanya ingin ditemani. Hingga di halaman terakhir, tulisannya berubah kacau. Aku tidak sendiri sekarang. Mereka bilang aku harus mengajak lebih banyak teman. Kalau aku sendiri lagi, aku akan dihukum. Tiba-tiba lampu di kamar padam. Dan di belakangku terdengar suara napas. Dekat. Sangat dekat. Ray, kamu temani aku malam ini ya? Aku membalikkan badan dengan gemetar. Aku membalikkan badan secepat kilat. Tapi ruangan itu gelap gulita. Tak ada siapapun. Tak ada Ayu. Tak ada siapa-siapa. Hanya rasa dingin yang merayap dari ujung kaki ke ubun-ubun. Seolah tubuhku direngkuh oleh udara mati. Aku mencoba berlari ke arah pintu. Tapi brak! Pintu kamar tertutup dengan sendirinya. Aku panik, mencoba membukanya. Tapi kunci sudah terputar sendiri dari luar. Terkunci. Ray! Suara itu muncul lagi. Kali ini lebih pelan. Lembut seperti bisikan di dalam kepalaku. Aku cuma mau ditemani. Kenapa kamu takut?
Jantungku berdetak tak karuan. Aku mencoba tenang, mencoba bicara. Meskipun suaraku bergetar hebat. Aku hanya sementara tinggal di sini. Aku bukan siapa-siapa, Ayu. Tiba-tiba angin berhembus dari arah meja belajar. Buku harian Ayu terbuka sendiri. Halamannya berputar-putar sebelum berhenti pada satu halaman yang belum pernah kulihat sebelumnya. Halaman itu kosong. Tapi kemudian perlahan muncul tulisan seolah ditulis oleh tangan tak kasat mata. Teman yang tinggal tidak boleh pergi. Kalau pergi, aku akan dihukum lagi. Aku menelan ludah. Siapa yang menghukummu, Ayu? Tak ada jawaban. Tapi tiba-tiba lampu gantung kamar menyala sendiri. Di dinding yang tadi penuh coretan, kini muncul bayangan. Bayangan wanita dewasa dengan mata hitam pekat dan rambut panjang yang menjuntai. Wanita itu tak bergerak, tapi matanya menatap langsung ke arahku, seolah menusuk ke dalam pikiran. Ayu, Ayu, bisik suara wanita itu. Bawa temanmu, sekarang. Aku mulai sadar, Ayu bukan sekadar arwah penasaran. Ia dikurung, dipaksa. Arwahnya bukan satu-satunya yang menghantui rumah ini. Aku bisa bantu kamu, Ayu, tapi kamu harus bantu aku keluar dari sini juga. Tiba-tiba kamar bergetar, lampu padam. Boneka-boneka di ranjang jatuh satu persatu, lalu terbakar sendiri tanpa suara. Asap menyebar perlahan, namun aroma yang muncul bukan asap biasa, melainkan bau darah dan daging busuk. Di tengah gelap, suara Ayu terdengar pelan. Kalau kamu bisa bawa aku keluar, aku akan lepaskan kamu. Aku menggigil. Bagaimana caranya? Temukan tubuhku, temukan jasadku. Aku dikubur, bukan di kuburan. Suara itu menghilang. Lalu pintu kamar tiba-tiba terbuka. Lampu di luar menyala. Hanya satu hal yang tersisa di lantai. Potongan gaun putih kecil, penuh noda tanah dan darah kering. Setelah berhasil keluar dari kamar terkutuk itu, napasku masih terengah. Tanganku gemetar saat aku menuruni tangga dan gaun kecil penuh darah yang tadi kutemukan kini kugenggam erat. Bukti bahwa Ayu benar-benar meminta bantuan. Rumah itu kembali sunyi. Bahkan angin malam pun terasa berhenti. Aku duduk di ruang tamu, mencoba menyusun ulang semua petunjuk. Kata Ayu, dia dikubur. Tapi bukan di kuburan. Itu berarti tubuhnya masih ada, tersembunyi. Mungkin di rumah ini, atau di sekitar rumah ini. Esoknya, aku kembali mengamati rumah itu, terutama bagian luar. Pekarangan belakang dipenuhi semak dan akar pohon besar. Di tengahnya, ada satu tempat yang selalu aneh sejak pertama kali kulihat. Sepetak tanah yang lebih rendah dari sekitarnya. Tertutup batu dan pot bunga plastik. Aku ambil sekop tua dari gudang dan mulai menggali. Awalnya cuma tanah biasa. Tapi setelah kedalaman sekitar setengah meter, bau busuk perlahan menyengat hidungku. Aku berhenti. Jantungku berdetak semakin keras. Kukira aku siap. Tapi aku salah. Lapisan berikutnya adalah kain putih. Aku menggali sedikit lagi. Dan di sanalah terlihat tulang belulang kecil yang masih dililip gaun putih serupa potongan yang aku temukan tadi malam. Di ujung tulang rusuknya ada liontin kecil dengan huruf A. Aku menutup mulut menahan muntah.
Tangisku pecah bukan karena takut, tapi karena sedih. Ayu bukan hanya roh penasaran. Dia adalah korban. Korban dari seseorang yang belum kutahu siapa. Malam itu, aku membungkus tulang Ayu dengan kain bersih, lalu membawanya ke musola kecil di desa untuk dimandikan secara layak. Pak Ustadz sempat ragu, tapi akhirnya membantuku setelah mendengar cerita lengkap. Kamu harus kuburkan dia dengan doa dan jauh dari tempat maksiat, katanya serius. Kalau betul dia anak yang disiksa, itu berarti ada arwah lain yang masih menahan dia. Kami menguburkan tulang itu di tanah wakaf desa dengan nisan baru bertuliskan Ayu Lestari 2008 tidak diketahui. Akhirnya kamu tidak sendiri. Saat tanah terakhir ditutup, angin berhembus pelan. Untuk pertama kalinya aku merasa hangat, damai. Namun malamnya aku terbangun. Di kamar kontrakan, di kursi pojok, seseorang duduk membelakangiku. Rambutnya panjang, baju putihnya lusuh. Tapi kali ini dia tak menakutkan. Dia tersenyum. Terima kasih, Ray. Lalu tubuhnya menghilang dalam debu emas yang berkilau. Perlahan, damai. Tapi sebelum hilang sepenuhnya, dia berkata, "Tapi kamu belum tahu siapa yang mengubur aku, kan?" Tubuhku langsung membeku. Karena itu berarti semuanya belum selesai. Setelah penguburan Ayu, aku pikir semuanya sudah selesai. Tapi kata-kata terakhirnya terus terngiang di kepalaku. Kamu belum tahu siapa yang mengubur aku. Aku tidak bisa tenang. Siapa pelakunya? Bagaimana bisa seorang anak kecil dibunuh, dikubur di pekarangan rumah tanpa ada yang curiga? Aku mulai menyelidiki, menelusuri arsip desa, tanya-tanya ke warga tua, hingga ke mantan pemilik rumah. Sebagian besar tak tahu apa-apa, sebagian lagi menolak bicara. Tapi satu nama terus muncul, Bu Mirah, mantan tetangga sebelah rumah tua itu. Aku datang ke rumah Bu Mirah. Perempuan tua itu sudah bungkuk dengan mata keruh yang seakan menyimpan rahasia puluhan tahun. Kamu yang ngontrak rumah Pak Ujang ya? Tanyanya lirih sambil menyeruput teh. Aku mengangguk. Saya temukan tulang seorang anak kecil di belakang rumah itu, Bu. Namanya Ayu. Wajah Bu Mirah langsung berubah pucat. Astagfirullah, akhirnya ditemukan juga, bisiknya. Aku mendekat. Ibu tahu sesuatu? Dia mengangguk pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Ayu itu anak pembantu rumah itu dulu. Ibunya kerja di situ, tinggal di kamar belakang. Waktu itu suami pemilik rumah, Pak Ujang, sering galak. Orangnya pemarah, istrinya mandul. Jadi mereka ambil pembantu yang punya anak. Katanya biar rumah jadi ramai. Aku merasakan napasku berat. Lalu suatu malam Ayu nangis terus. Katanya lapar. Ibunya sedang ke warung. Pak Ujang marah besar. Tetangga dengar dia teriak, "Bocah setan, diam lo!" Besoknya Ayu hilang. Kata mereka ibunya bawa kabur. Tapi aku menekan. Gak ada yang lihat ibunya pergi. Hanya Pak Ujang yang bilang begitu. Gak ada laporan polisi. Gak ada pencarian. Semuanya hilang begitu aja. Beberapa hari kemudian halaman belakang ditimbun batu bata dan pot bunga. Katanya buat taman. Tanganku mengepal. Pak Ujang di mana sekarang? Bu Mirah menatap kosong ke langit-langit. Sudah meninggal 3 tahun lalu. Tapi istrinya masih hidup. Tinggal di panti jompo luar kota. Malam itu
Aku tak bisa tidur, bukan karena takut, tapi marah. Ayu tidak hanya dibunuh, dia dibungkam, dilenyapkan, dan mungkin ibunya pun tidak pernah ditemukan. Aku tahu satu-satunya cara untuk benar-benar menenangkan Ayu adalah mencari kebenaran sampai tuntas. Beberapa hari kemudian, aku menyusun keberanian dan pergi ke panti jompo tempat istri Pak Ujang tinggal. Lokasinya di pinggiran kota, sepi, jauh dari keramaian. Nama tempat itu Wisma Bahagia. Ironis mengingat aku datang membawa cerita paling kelam dari masa lalunya. Aku diterima oleh suster jaga yang ramah. Saat kutanyakan nama Bu Ratna, ekspresinya berubah sedikit canggung. Beliau jarang bicara, Mas. Sudah pikun, tapi kadang-kadang suka teriak sendiri, menyebut nama anak kecil. Kami kira itu cucunya. Aku menggigit bibir. Boleh saya ketemu sebentar, Bu? Suster mengangguk dan membawaku ke sebuah kamar sederhana. Di dalamnya duduk seorang perempuan tua dengan rambut putih acak-acakan, sorot matanya kosong tapi tajam. Bu Ratna, sapaku pelan. Perempuan itu melirik, matanya menyipit. Kamu bukan dari sini, gumamnya. Saya mau bicara soal Ayu, kataku hati-hati. Tubuhnya langsung kaku, tangannya gemetar. Jangan sebut nama itu, bisiknya. Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya diam. Aku tidak ikut. Aku mendekat. Bu, saya temukan jasad Ayu. Dia dikubur di belakang rumah ibu dulu. Bu Ratna mulai menangis. Tangisnya lirih, seperti dari luka lama yang tak pernah sembuh. Aku dengar malam itu dia menjerit. Aku tahu Ujang memukulnya, tapi aku takut. Aku mandul. Aku tak bisa punya anak. Tapi aku juga tak bisa melindungi anak orang lain. Dia menunduk dalam-dalam. Setelah itu, Ujang bilang ibunya kabur. Tapi aku tahu itu bohong. Aku lihat bajunya Ayu masih digantung. Aku lihat tangannya menggali di malam hari. Tapi aku diam. Aku pengecut. Aku duduk di sebelahnya perlahan. Bu, Ayu belum tenang. Dia datang ke mimpi saya. Dia minta keadilan. Saya perlu tahu semuanya. Bu Ratna menggigit bibir hingga berdarah. Ayu anak baik. Dia sering nyanyiin aku lagu. Dia suka bunga. Dia cuma lapar malam itu. Tapi Ujang, dia benci suara tangis. Tiba-tiba tubuh Bu Ratna menegang. Matanya membelalak. Dia, di belakangmu, bisiknya. Aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi ruangan mendadak dingin. Aroma bunga melati menyengat. Bu Ratna menggigil hebat. Ayu, maafkan aku. Lalu dia pingsan. Suster langsung masuk dan membawa Bu Ratna ke ruang perawatan. Aku ditinggal sendirian dengan aroma melati yang entah dari mana asalnya. Saat aku keluar dari panti, aku tahu satu hal. Ayu belum selesai, dan dia ingin aku terus menggali hingga semuanya terungkap. Malam harinya, aku kembali ke rumah kontrakan. Langit mendung,
Angin berhembus lembut membawa bau tanah basah. Di dalam kamar, aku duduk termenung sambil memutar rekaman suara Bu Ratna. Kata-katanya mengunci pikiranku dalam labirin pertanyaan. Tiba-tiba, terdengar bunyi ketukan di loteng. Bukan suara keras, tapi cukup membuatku berdiri dengan jantung berdebar. Aku menatap langit-langit, berusaha mendengar lebih jelas. Tak, tak, tak. Suara itu ritmis, seperti ketukan jari anak kecil. Dengan senter di tangan, aku naik ke atas loteng. Ruangan itu gelap dan berdebu. Tak ada apapun selain kardus-kardus lama yang ditinggalkan pemilik sebelumnya. Tapi di sudut ruangan, aku melihat sebuah kotak kayu tua yang tertutup kain putih. Di atasnya ada bekas cap tangan kecil, seperti tangan anak-anak. Aku mendekat, membuka kotak itu perlahan. Isinya tumpukan kertas tua yang sudah menguning, foto-foto hitam putih, dan sebuah surat. Surat itu ditulis tangan dengan tulisan perempuan. Aku membacanya. Untuk siapapun yang menemukan ini, jika kalian membaca surat ini, berarti kejahatan itu tidak bisa lagi disembunyikan. Saya adalah Sarti, ibu dari Ayu. Saya tidak pernah kabur. Saya dibungkam, dikurung. Tapi saya tulis ini dengan harapan suatu hari seseorang tahu apa yang terjadi. Pak Ujang, dia bukan hanya membunuh Ayu. Dia juga mengunci saya di ruang bawah tanah selama berhari-hari. Saya kabur dengan luka-luka, tapi tidak ada yang percaya. Saya tinggal di desa seberang sekarang, dengan nama baru. Saya menunggu hari kebenaran terungkap. Tolong selamatkan jiwa anak saya. Dia belum tenang. Saya tahu itu. Sarti. Tanganku gemetar. Ibu Ayu masih hidup? Aku segera mencari peta, mencatat lokasi desa seberang yang disebutkan. Namanya Desa Sukaresi, desa terpencil di balik hutan, sekitar 2 jam perjalanan dari rumah kontrakan. Malam itu, saat aku hendak tidur, aku mendengar suara lirih dari pojok kamar. Terima kasih. Suara itu lembut, seperti suara Ayu. Aroma melati kembali memenuhi ruangan, tapi kali ini tidak menakutkan. Rasanya seperti ucapan syukur. Aku tahu, besok aku harus ke Sukaresi untuk menemukan Sarti, untuk menyatukan cerita Ayu yang telah lama tercecer. Pagi-pagi sekali, aku sudah bersiap dengan ransel kecil dan dokumen-dokumen dari loteng. Tujuanku satu, Desa Sukaresi, tempat yang disebut dalam surat Sarti. Perjalanan ke sana memakan waktu hampir 2 jam, melewati jalanan berlumpur dan penuh tanjakan. Sesampainya di sana, desa itu tampak tua dan terpencil. Rumah-rumah papan berjajar, kebanyakan kosong atau ditinggal. Hanya ada beberapa orang tua yang duduk di beranda, menatapku dengan tatapan curiga. Aku bertanya pada seorang ibu penjual gorengan di dekat warung. Bu, maaf, saya cari seorang wanita, namanya Sarti. Mungkin usianya sekitar 60-an. Ibu itu langsung diam, pandangannya berubah dingin. Kamu siapa? Mau apa cari dia? Saya cuma ingin tahu kebenaran soal anaknya, Ayu. Wajah ibu itu langsung pucat. Jangan sebut nama itu sembarangan di sini, Nak. Sudah lama kami semua dilarang bicara soal itu. Setelah membujuk cukup lama, akhirnya beliau memberi petunjuk ada seorang wanita tua yang tinggal di ujung bukit kecil, di rumah terpencil berlumut yang jarang keluar rumah. Orang-orang panggil dia Bu Marni, tapi kami tahu siapa dia sebenarnya. Aku mengikuti petunjuk itu, menyusuri jalan setapak ke atas bukit. Angin bertiup pelan, membawa suara-suara samar dari pepohonan. Rumah yang dimaksud tampak tua, catnya mengelupas, pagar kayunya sudah lapuk.
Tapi tampak ada asap tipis keluar dari cerobongnya. Aku mengetuk pintu perlahan. Tak ada jawaban. Lalu, aku mengeluarkan surat yang kutemukan dan menyelipkannya ke bawah pintu. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka perlahan. Seorang wanita tua dengan rambut panjang yang disanggul rapi berdiri di ambang pintu. Wajahnya kurus, matanya sembab. "Kamu siapa?" Saya dari rumah kontrakan tempat Ayu dulu tinggal." Dia menatapku lama, lalu air mata menetes tanpa suara. Ia mundur dan memberi isyarat untuk masuk. Di dalam, rumah itu penuh dengan barang-barang tua. Foto-foto lawas tergantung di dinding. Salah satunya foto seorang anak perempuan kecil yang mengenakan seragam sekolah dasar. Senyum yang familiar, Ayu. "Saya Sarti," katanya akhirnya. "Dan saya sudah menunggu seseorang datang sejak lama." Aku duduk di kursi rotan berderit, sementara Bu Sarti yang kini tidak menyangkal identitas aslinya menyajikan teh pahit dalam cangkir porselen tua. Tangannya gemetar saat menuang, dan matanya kosong seperti seseorang yang menyimpan rahasia bertahun-tahun. Aku tahu suatu saat akan ada yang datang, membawa cerita itu kembali. Katanya sambil duduk. Aku mengeluarkan foto dan surat-surat dari loteng, meletakkannya di meja. "Semua ini saya temukan di rumah kontrakan itu, Bu. Saya tidak tahu kenapa saya merasa harus menyelidikinya. Tapi setiap malam saya merasa Ayu hadir." Sarti menarik nafas dalam, lalu mengelus foto anak perempuannya dengan penuh cinta dan duka. "Ayu anakku satu-satunya. Sejak kecil dia punya keistimewaan. Dia bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Aku pikir itu hanya imajinasi anak kecil. Sampai dia sering kesurupan, menjerit tengah malam, berbicara dalam bahasa yang bukan milik kami. Kami bawa dia ke dukun, ke ustadz, ke dokter, tapi tak ada yang bisa benar-benar bantu. Sampai suatu hari dia menghilang dari rumah dan ditemukan di sumur tua dekat hutan desa. Basah kuyup, tapi masih hidup." Aku mendengarkan dengan seksama. Nada suaranya bergetar. Setelah kejadian itu, dia berubah. Pendiam, matanya seperti kosong. Setiap malam ia menggambar sosok yang sama. Wanita berambut panjang tanpa wajah, berdiri di balik jendela. Aku takutan, Nak. Aku putuskan untuk mengirimnya ke kota, menyewa rumah kecil agar dia bisa tenang. Aku pikir jauh dari desa, jauh dari sumur itu, dia akan membaik. Tapi aku salah, sangat salah. Matanya berkaca-kaca. Beberapa bulan setelah dia tinggal di kota, dia mulai menulis surat padaku. Surat-surat itu aneh. Kadang ditulis terbalik, kadang hanya berisi gambar. Aku tahu, dia ikut. Aku merinding mendengar kata-kata terakhirnya. "Siapa, Bu? Siapa dia?" Sarti tak langsung menjawab. Ia berdiri, mengambil kotak tua dari lemari kayu, lalu mengeluarkan secari kain merah dan membuka simpulnya. Di dalamnya ada potongan kecil rambut, kuku, dan liontin kayu. Ini milik entitas yang mengikutinya. Sejak Ayu dibawa keluar dari sumur, dia menempel. Dan saat Ayu meninggal, dia tetap tinggal di rumah itu. Aku terdiam. Tiba-tiba rasa dingin merayap di punggungku. "Nak," Sarti memandangku dengan serius. "Kalau kamu sudah terlalu dalam, satu-satunya jalan keluar adalah dengan menghadapi apa yang dia inginkan." Malam itu aku menginap di rumah Bu Sarti.
Entah kenapa, walaupun dingin dan suram, rumah itu terasa lebih aman dibanding rumah kontrakan yang sekarang terasa seperti jerak. Saat kami duduk di depan perapian tua, Bu Sarti menyalakan dupa, membakar segenggam dedaunan kering sambil melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Kita harus kembali ke rumah itu, katanya tiba-tiba memecah keheningan. Malam Jumat Kliwon besok, itu saat gerbang antara dunia mereka dan kita paling terbuka. Aku mengangguk pelan meski jantungku langsung berdebar tak karuan. 2 malam kemudian kami tiba kembali di rumah kontrakan. Aku membawa semua dokumen, foto, dan benda-benda yang kutemukan, sementara Bu Sarti membawa buntelan kain merah berisi benda-benda yang menurutnya bisa memutus jejak. Setelah menyalakan lilin di setiap sudut rumah dan menaburkan bunga 7 rupa di bawah jendela, kami duduk bersila di tengah ruangan. Bu Sarti mulai membacakan mantra. Suaranya rendah, nyaris seperti gumaman. Tapi semakin lama semakin berat, seolah udara di ruangan ikut terhimpit. Tiba-tiba, dor! Salah satu lilin di pojok meledak dan padam. Angin kencang meniup masuk dari jendela, padahal semuanya tertutup rapat. Dia datang, bisik Bu Sarti. Jangan bergerak, jangan bicara. Seketika, suhu ruangan menurun drastis. Nafasku terlihat berembun dan jendela mulai bergetar. Dari dinding terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Lalu, suara itu berpindah ke atap. Tok, tok, tok. Bu Sarti menutup mata, terus membaca mantra dengan suara keras. Tapi tiba-tiba, gubrak, pintu kamar depan terbuka sendiri. Aku menoleh. Dalam kegelapan, sosok wanita berambut panjang berdiri di ambang pintu. Rambutnya menutupi seluruh wajahnya. Tubuhnya seperti mengambang, kakinya tak menyentuh lantai. "Bu Sarti!" jeritku. Namun Bu Sarti hanya melanjutkan mantranya. Ia membuka matanya, menatap sosok itu. "Ayu, ini ibu," katanya lirih. Sosok itu bergeming, tapi tiba-tiba tubuhnya bergerak cepat ke arah kami. Angin menghantam wajahku, lilin padam semua, dan aku merasa tubuhku terdorong ke belakang. Aku tak sadar berapa lama aku pingsan. Tapi saat aku membuka mata, matahari sudah masuk dari jendela. Rumah itu hening. Bu Sarti terduduk lemas, memeluk liontin kayu yang kini pecah 2. "Sudah selesai?" tanyaku pelan. Dia hanya mengangguk, matanya berlinang. "Ayu sudah pergi, tapi tidak sendirian." Aku terdiam, tak mengerti. Dia membawa dia kembali ke tempat asalnya. Setelah malam pengusiran itu, suasana rumah kembali normal. Tak ada suara ketukan, tak ada bayangan yang lewat di kaca. Bahkan hawa dingin yang biasa menyergap di malam hari, kini terasa seperti angin biasa saja. Namun aku tidak kembali seperti semula. Setiap malam, aku sering terbangun dengan mimpi buruk yang sama. Mimpi tentang Ayu, wanita berambut panjang itu, berdiri di ujung tempat tidurku. Dia tidak lagi menyeramkan. Wajahnya terlihat sedih, matanya penuh luka dan penyesalan. Tapi dia hanya menatapku, seolah ingin mengatakan sesuatu, lalu menghilang. Saat kuceritakan hal itu pada Bu Sarti, ia hanya mengangguk pelan. "Dia tidak akan mengganggumu lagi, tapi kau masih membawa kenangannya." Kadang, rasa bersalah atau trauma itu yang jadi pintu bagi mereka kembali. Aku hanya terdiam. Dalam hatiku, ada yang masih belum selesai.
Beberapa hari kemudian, aku menemukan kotak tua di gudang belakang rumah kontrakan. Kotak itu terkunci, tapi di atasnya tertulis satu kata, "Maafkan." Dengan hati-hati, aku membukanya. Di dalamnya ada buku harian kecil, sangat tua, dengan tulisan tangan halus, milik Ayu. Ternyata sebelum dia menghilang, Ayu sempat menuliskan isi hatinya tentang perasaannya, tentang tunangannya yang berselingkuh, tentang anak yang tak sempat dilahirkan, tentang dendam, dan niatnya mengakhiri hidup. Aku membaca halaman demi halaman dengan mata berkaca-kaca. Di akhir buku itu hanya ada satu kalimat yang ditulis dengan tinta yang sudah luntur. Jika ada yang membaca ini, tolong doakan aku. Aku menutup buku itu, menunduk lama. Mungkin ini alasan kenapa dia masih menghantui rumah ini. Bukan karena marah, tapi karena tak ada yang mendoakannya, tak ada yang tahu kisahnya. Malam itu, aku dan Bu Sarti duduk di depan rumah, menyalakan lilin dan membacakan doa-doa untuk Ayu. "Kembalilah dengan tenang," bisiku. "Kau tak sendirian." Dan untuk pertama kalinya, mimpi burukku berhenti. Setelah malam doa itu, hidupku perlahan berubah. Rumah kontrakan yang dulu terasa penuh tekanan, kini menjadi tempat yang benar-benar tenang. Tidak ada lagi suara-suara aneh di malam hari. Tidak ada bayangan, tidak ada mimpi buruk. Aku kembali menata hidup, tapi kali ini dengan rasa syukur dan kesadaran yang lebih dalam. Aku tahu dunia ini tidak hanya dihuni oleh kita yang kasat mata, tapi juga oleh mereka yang membawa kisah, penyesalan, dan luka yang belum selesai. Tiga bulan kemudian, aku memutuskan untuk pindah. Bukan karena takut, tapi karena aku merasa tugasku di rumah itu telah selesai. Sebelum meninggalkan rumah, aku menulis sepucuk surat dan menaruhnya di atas meja ruang tamu. Isinya sederhana. Untuk siapapun yang menempati rumah ini selanjutnya, semoga damai selalu menyertaimu. Jika kau mendengar sesuatu, jangan takut. Dengarkan, karena mungkin mereka hanya ingin didengar. Aku meninggalkan kunci rumah di atas surat itu dan melangkah pergi tanpa menoleh. Setahun kemudian, aku menerima pesan dari pemilik rumah. Mereka bilang, keluarga baru yang menempati rumah itu sangat bahagia. Tidak ada keluhan, tidak ada gangguan. Bahkan tanaman di taman belakang yang dulu selalu layu, kini tumbuh subur. "Terima kasih ya, sudah membantu menenangkan rumah itu," tulisnya. Aku hanya membalas singkat, "Terima kasih juga. Aku cuma mendengarkan kisah yang selama ini terlupakan." Kini, setiap kali aku melewati rumah itu, aku selalu tersenyum kecil. Dalam diam, aku mendoakan Ayu. Semoga dia telah benar-benar pulang ke tempat yang tenang, ke tempat di mana tidak ada lagi kesedihan. Dan untuk kita yang masih hidup, semoga kita tidak lupa bahwa setiap tempat, setiap dinding menyimpan cerita. Terkadang menakutkan, terkadang menyedihkan. Tapi di balik itu semua, ada suara yang hanya ingin dimengerti. Tamat.